Perkenalkan, saya Milawati. Di sini saya akan menyelesaikan tugas KJD dengan persalinan retensio plasenta. Saya akan meragakan atau simulasikan persalinan dengan retensio plasenta dengan menggunakan alat seadanya. Di sini saya menggunakan ini sebagai cepit-cepit tali pusat. Ini sebagai sepetnya. Ini bisa berubah menjadi 3 bagian sepet. Ini sebagai kapasnya. Ini tempat komnya, plasenta nanti. Ini ada bayi dan juga plasentanya. Nah, sebelum itu nanti saya akan mencobanya. Untuk lebih dahulu, mari ikuti video saya. Nah, di sini ceritanya ada seorang pasien yang sudah melahirkan. Nah, melahirkan, bayinya sudah lahir, namun 30 menit plasentanya belum lahir. Nah, ada tanda-tanda semburan darah. Nah, itu pertama-tama kita komunikasikan kepada ibunya. Kan bidannya sudah menggunakan APD lengkap, sudah cuci tangan dan sebagainya lah sudah tersedia. Pertama-tama kita komunikasikan kepada ibunya. Baik ibu, ini kan bayinya sudah lahir spontan ya bu ya, dan sehat. Selanjutnya kita akan melahirkan plasenta, namun sudah 30 menit plasenta belum lahir. Namun ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu ada semburan darah ya bu ya. Jadi nanti saya mencoba untuk melakukan melahirkan plasenta secara manual. Nah ibu, saya akan mencoba melahirkan plasenta secara manual ya ibu ya. Jadi tindakan ini tidak bisa saya lakukan apabila tidak ada persetujuan dari ibu. Bagaimana ibu, apa ibu setuju? Baik ibu, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya bu ya. Alatnya sudah tersedia, ruangannya sudah nyaman, nyaman semua. Terus privasi pasien sudah kita jaga. Setelah itu baru kita APD-nya sudah dipakai dengan lengkap, cuci tangan sudah, alatnya sudah tersedia semua. Selanjutnya kita pasang duk di bagian bawah panggul ibu. Nah setelah kita pasang duk, kita akan mengecek tanda-tanda vital ibu. Ibu, ini saya cek tanda-tanda vitalnya ya bu ya. Tekanan darahnya normal ya bu, 120/90, nadinya itu 85 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Nah untuk suhunya juga 36,7 derajat celcius. Nah baik ibu, selanjutnya ibu, saya akan pasangkan infus ya bu ya. Kita pasangkan infus NaCl secara live. Di sebelah kita pasangkan infus. Setelah kita pasangkan infus, ibu ini posisi kakinya ditekuk ya bu ya, posisi dengan memberikan posisi litotomi. Nah setelah ibu posisinya litotomi, kakinya ditekuk, kita cek kandung kemih. Kandung kemih tidak kosong. Nah kandung kemihnya misalnya tidak kosong, kita kosongkan. Misalnya sudah kosong, tidak perlu lagi dikosongkan. Nah setelah itu kita menggunakan sarung tangan panjang yang steril. Kita gunakan sarung tangan panjang steril, kita ganti sampai dengan sini bisa. APD-nya sudah dipasangkan. Nah setelah itu, selanjutnya setelah kita pasang APD, nah kan sudah kita pakai sarung tangan panjang. Selanjutnya kita bersihkan perineum. Kita bersihkan perineum dari labia mayora kanan, buang ke bengkok, labia mayora kiri. Kita buka labia minora kanan, labia minora kiri, dari vestibulum sampai ke. Nah setelah itu baru kita berikan diazepam 10 mg secara IV. Ibu, ini saya suntikan diazepam ya bu ya. Kita suntikan obat 10 mg, kita suntikan secara IV. Kita berikan. Nah setelah kita berikan, baru kemudian selanjutnya kita memberikan analgetik pentidin 1 mg secara IV. Spetnya tidak boleh sama, anggap saja saya sudah mengganti spetnya. Nah setelah kita berikan diazepam sudah, pentidin sudah, baru kita melakukan melahirkan plasenta secara manual. Pertama-tama nah selanjutnya kan tangan kiri kita meregangkan tali pusat. Ini kan sebelumnya ada tanda-tanda pelepasan tali pusat. Tali pusat bertambah panjang, ada semburan darah dan perineum globuler. Nah kita regangkan. Tadi kan ada uterus juga globuler kan. Nah setelah itu kita regangkan tali pusat.
sejajar dengan lantai, tangan kiri megangkan pendik pusat sejajar dengan lantai. Terus tangan kanan kita menguncup untuk melakukan penyusuran secara obsutri seperti ini dari bawah tali pusat. Nah, kita masukkan, Ibu silahkan tarik nafas. Nah, kita masukkan secara perlahan, kita sampai dengan bertemu dengan tempat pelekatan plasenta, sampai tempat bertemu pelekatan plasentanya. Nah, setelah dia bertemu, nah ketika tangan kita sudah masuk ke dalam kangkum uteri atau pelekatan plasenta, selanjutnya tangan kiri kita pindah ke fundus uteri dan menahan fundus uteri seperti ini. Ketika ini sudah berada di tempat pelekatan plasenta, tangan kita pindah ke fundus. Anggap saja ini bagian fundusnya. Nah, kita letakkan tangan kiri kita di sini. Nah, setelah itu baru tangan kanan kita berubah bentuknya. Yang pertamanya muncup menjadi kayak seperti salam, kayak seperti ini. Nah, kan kita sudah membuka tangan kita berbentuk salam. Nah, setelah itu dengan tangan kita berbentuk salam ini kita rapikan dengan menggunakan bagian lateral jari tangan kanan, cari insersi pinggir plasenta. Nah, setelah itu kita sudah menentukan nih tempat implantasi plasenta. Nah, setelah itu baru kita melakukan sisiran dari kanan ke kiri dan sambil bergeser ke kranial sehingga semua permukaan maternal plasenta dapat dilepaskan. Lakukan penyisiran seperti ini. Kita lakukan secara perlahan. Jika plasenta tidak dapat disisir atau dilakukan penyisiran, maka kemungkinan plasentanya itu akreta. Terjadi pelekatan plasenta akreta. Nah, kita lakukan penyisiran secara perlahan. Nah, setelah itu baru kita, jika plasentanya sudah terasa sudah semuanya sudah luruh, maka kita pegang plasenta dan keluarkan tangan bersamaan dengan plasenta. Sebelumnya ketika kita mau mengeluarkan plasenta ini, tangan kiri kita pindah ke simfisis seperti ini, menahan agar uterusnya saat plasenta dikeluarkan tidak ikut keluar seperti ini. Nah, kita keluarkan. Nah, seperti ini kita keluarkan. Baru kita letakkan di bagian ini. Setelah kita letakkan, kita melakukan stimulasi sambil mengecek apakah ada plasenta yang sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal. Jika masih, kita lakukan lagi penyusuran seperti ini. Tangan kita masuk, kita lakukan penyisiran lagi. Setelah lakukan penyisiran, ini kan tangan kita dipundus. Setelah kita melakukan penyisiran, baru kita keluarkan lagi. Nah, setelah itu ini sudah plasentanya sudah dilahirkan. Kemudian selanjutnya kita melakukan, nah setelah plasenta lahir dengan lengkap, terus tidak ada sisa-sisa plasenta lagi di dalam, terus baru kita melakukan pemasangan infus, ganti infus yang kedua, yaitu dengan memberikan NaCl, pasang infus NaCl atau RL dengan menambahkan oksitosin 10 IU. Nah, setelah kita memberikan infus dan oksitosin sudah diberikan 10 IU, nah baru kita sambil melakukan kontraksinya harus kita jaga. Kita cek kontraksinya berkontraksi dengan baik. Nah, setelah itu oksitosinnya sudah habis, baru kita berikan. Nah, kan sudah, berarti kita sambil memberikan ampicillin 2 mg, dan setelah itu kita lakukan uji tes dulu, tidak ada tanda-tanda alergi, baru kita setelah memberikan ampicillin. Nah, setelah ampicillin baru kita memberikan, setelah oksitosinnya habis, baru kita berikan metronidazole 500 mg. Nah, baik. Setelah semuanya sudah diberi, nah jika masih ada pendarahan, maka kita memberikan egometrin 0,2 mg dan juga atau prostaglandin. Nah, terus setelah itu kita cek juga apakah ada robekan dari nyum atau tidak. Jika ada, kita melakukan penjahitan, terus kontraksinya ibunya sudah baik, terus plasentanya tidak ada yang tertinggal,
kita pastikan semuanya sudah selesai, maka baru kita bereskan ibunya, kita rapikan ibunya. Setelah ibunya rapi, baru kita bereskan alatnya. Setelah alatnya sudah dibereskan, baru kita dekontaminasi alat, cuci tangan, ini dilepas, celemek dilepas, lindung APD semuanya dilepas, cuci tangan 6 langkah. Setelah itu baru kita dokumentasi. Baik, sekian stimulasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.